Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Bima. Kali ini bersama saya Agil Safero dalam segmen obesitas, obrolan santai berkualitas. Nah, saya sudah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Pak Dr. Abdul Wahid. Kalau saya biasanya manggilnya Abadul Wahid. Kalau bisa dikenal di media sosial itu Abadul Wahid, Mbak ya. Teman-teman, Abadul Wahid ini seorang akademisi, seorang pegiat literasi, etnografi, cendekiawan, dan seorang bapak rumah tangga ya, tentunya Pak ya. Banyak ya. Banyak, diborong semua kayaknya sama beliau nih. Saya dengan Abah berada di ruang perpustakaan Kalikuma Library and Educamp. Nah, apa sih perpustakaan ini? Kita saksikan dulu video berikut ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, luar biasa tadi ya teman-teman, luar biasa sekali. Tadi kita sudah nonton bersama-sama video singkat perpustakaan, maksud saya Kalikuma Library dan Educamp di kawasan Ule. Abah, pertama saya mau tanya tentang kenapa, apa yang melatar belakangi Ita sehingga mau membangun perpustakaan ini gitu. Terinspirasi dari mana gitu? Ya. Nah, ini kan sebetulnya tanggung jawab kita semua ya, untuk mengembangkan pengembangan masyarakat di tempat kita, di dalam masyarakat kita. Awalnya memang perpustakaan ini merupakan cabang dari Mataram. Oh, ada di Mataram juga? Ada di Mataram, namanya Kalikuma. Oh, sama. Kalikuma. Uma Kalikuma kalau di sana. Uma Kalikuma. Dulu kedai Kalikuma. dan buku. Oh, kedai buku. Kedai dan buku. Kedai dan buku. Kopi dan buku. Oh, kopi dan buku. Kopi dan buku. Jadi kita menyediakan tempat yang cozy untuk anak-anak muda ya, terutama karena yang perlu dikembangkan minat bacanya ini adalah anak-anak muda. Jadi di situ kita bangun Kalikuma Kopi dan buku. Akhirnya bercabang di sini. Di sana mereka bisa ngopi sambil baca buku. Gitu. Nah, lama-lama ada protes ya dari teman-teman, terutama yang pernah tahu tentang kegiatan kami dengan kinerja apa yang dilakukan oleh Kalikuma di sana. Kenapa di tempat-tempat seperti Bima yang butuh tidak dibawa ke sini? Awalnya saya yakin orang-orang Bima kan banyak yang hebat-hebat tuh. Iya. Nah, mestinya sudah punya, dan ternyata setelah kita lihat-lihat, kita dapat kenyataan memang belum ada tempat-tempat yang mestinya sudah lama ada gitu. Oleh karena itu coba kita bawa apa yang ada di Mataram itu untuk juga ada di. Tapi sebelum kita jauh membahas perpustakaan atau library ini ya, saya tadi penasaran Kalikuma. Nah, Kalikuma ini apa? Kenapa dikasih nama Kalikuma? Ada maknanya atau ada sesuatu di belakang itu? Kan ada lagu tuh ya. Lagu Tutu Kaliku Mama. Oh, Tutu Kaliku Mama. Tapi itu kebetulan belaka. Jadi kami
apa yang kami lakukan ini berbasis komunitas ya. Komunitas itu biasanya adalah orang-orang kecil yang berkumpul, mereka membentuk sebuah gerak, dan gerak itu lambat laun menjadi besar. Nah, Kalikuma itu yaitu dia binatang kecil yang ada di laut. Kaliomang ya, kalau bahasa Lombok itu kaliomang. Kaliomang ini tidak seperti binatang-binatang besar yang selalu diidentikan dengan gerakan-gerakan yang lain, ya, singa, harimau, kuda gitu ya, yang cepat gitu. Kita ambil yang kecil-kecil karena memang tangan-tangan kita ini kecil gitu. Tangan-tangan kita ini kecil, tetapi yang menarik dari Kalikuma itu dia kelihatan tidak bergerak gitu. Tetapi apabila kita beralih pandangan dari dia 5 menit misalnya, dia sudah berpindah dari tempatnya. Jadi filosofi itu kemudian kita ambil, kita di dalam gerakan perliterasian ini atau pengembangan ilmu pengetahuan seperti ini, udah kita nggak perlu banyak-banyak bicara, udah gerak-gerak senyap saja. Gitu ya, tiba-tiba jadi gitu. Tiba-tiba jadi ya, gitu lah kira-kira ya. Jadi gitu teman-teman, filosofi Kalikuma itu. Jadi mungkin teman-teman juga besok mau berbisnis, mau berkegiatan, kalau memberi nama tuh tanamkan filosofi di dalamnya. Jadi kalau Kalikuma tuh merayap dikit-dikit biar tidak berat juga. Ada orang yang keberatan nama ya, terlalu berat nama. Ini udah ringan ya Kalikuma gitu. Dan Bima kalau banget. kita nyebut Kalikuma. Nah, dulu pernah sebelum kita Kalikuma kita namain dia Kaloi. Kaloi itu capung. Iya. Capung. Tapi setelah kita baca-baca ternyata Kaloi itu punya daya hidup yang pendek gitu. Oh, jadi nggak dipakai kalau gitu. Dia terbang, ada angin yang menerpa, sebentar dia jatuh. Oh, nanti jangan sampai library atau yang dibangun ini kayak gitu, kena angin gitu, dikit mati gitu. Oke, jadi terlempar. Jadi Kalikuma ini kuat, Pak ya. Tiba-tiba insya Allah kayak kuat. Nah, mudah-mudahan. Kita lanjut nih, Pak. Tadi kita sudah dari Mataram dibawa ke Bima dan dipilihlah Ule wilayahnya. Nah, teman-teman kita tahu bersama Ule di Kota Bima ini tanda kutip menjadi dunia malam. Jadi sepanjang perjalanan dari masuk wilayahnya itu kafe-kafe malam. Nah, kenapa dibangun di sini? Apa kebetulan tanahnya di sini atau memang ada niat yang untuk apalah gitu? Saya sih nggak tahu persis bahwa di sini ada dunia malam. Dunia malam. Tapi whatever lah itu, kita tidak terlalu memperhitungkan itu sebagai sebuah pertimbangan. Yang jelas Ule ini adalah tempat yang bagus, dia bebas banjir terutama ya. Jangan lupa sebelum ini dibangun kita banjir. Di samping tadi itu ingin mengoper apa yang bergerak di Mataram atau di Lombok, kita oper ke Bima. Tapi juga keprihatinan kita akibat banjir. Banyak orang yang sedih bukunya ke bawah banjir, basah. Tidak ke bawah sih, basah, kemudian dia tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan buku-buku itu banyak juga milik para ulama-ulama kita. Lalu saya berpikir waktu itu sebaiknya ya kita kumpulkan buku-buku itu, kita gerakan wakaf buku atau kitab misalnya, kita cari tempat yang strategi dalam pengertian waktu itu bebas banjir. Bebas banjir. Itu awalnya. Tetapi strategis juga apabila memang di sini ada kenyataan dunia malam itu ya. Nggak apa-apa. Sehingga semoga virus-virus ini menular ke tetangga-tetangga gitu. Apa-apa, yang tetangga ke sini baca buku atau gitu ya kira-kira ya. Siangnya baca buku sini, malamnya merenung tentang isi buku yang dibaca tadi itu. Sehingga memang dari situ kita harapkan ada perubahan sosial gitu. Kapan mulai dibuka untuk umum nih perpustakaan ini? Rencana Desember ini ya? insya Allah kita akan buka, kita deklarasikan kepada publik bahwa ada perpustakaan tempat semua orang bisa beraktivitas, terutama membaca, juga menulis. Kita siapkan space mereka untuk nulis sambil minum kopi ada di bawah, kemudian sambil menikmati suasana pegunungan Donggo yang seberang sana.
Doronisa dan Laut Teluk Bima. Ya. Sepertinya ini satu-satunya tempat, teman-teman, satu-satunya mungkin ini di Bima, setahu saya, perpustakaan yang pinggir pantai, tempatnya asik, sehingga orang tuh bisa terinspirasi untuk berkarya, untuk menulis, membaca. Dan ya mudah-mudahan kita doakan tidak ada halangan sampai Desember nanti dibuka untuk umum. Nah, kalau konsepnya sendiri Pak yang dibangun di sini apa kan kalau kita mendengar buku itu kan terlihat sangat berat tuh Pak. Ini cukup hidup sudah berat nih Pak. Karena minat baca juga kan udah mulai berkurang nih Pak. Indeks pembangunan manusia di NTB juga umumnya itu kan kalau nggak salah di 34 provinsi itu 30 ke bawah gitu. Gitu ya. Kira apa konsep yang Ita tawarkan nanti untuk menggait anak muda ini untuk mau membaca gitu. Ini sebetulnya tidak dihajarkan untuk satu-satunya sih Gil ya. Iya. Karena kalau satu-satunya tubuh itu tanda bahwa gerakan sosial itu tidak bergerak. Jadi mudah-mudahan dari tempat ini ya saya baru tahu ini juga adalah satu-satunya. Satu-satunya. Mudah-mudahan akan tumbuh di mana-mana gitu. Iya. Di desa-desa, di pinggir laut, di pinggir gunung, kayak gitu maksudnya. Ke depan kalau itu yang terjadi supaya orang familiar dengan buku sehingga tadi itu tidak lagi berat buku memang nggak berat dari dulu buku itu sudah ada ya cuma barangkali kita aja yang sedang mengalami budaya dari budaya buku dari budaya kertas ke budaya digital seperti ini banyak buku di dalamnya ini tetapi dengan kehadiran tempat seperti ini basisnya buku supaya orang yang datang itu merasa beda antara dia membaca buku. Ada suasana lain yang mungkin dapat kan. Ada. Bagaimanapun mungkin ada kehadiran di sana tuh sosialnya dapat mungkin ketimbang kita sibuk sendiri dengan handphone. Betul. Biarpun itu membaca. Iya. Gitu, Iya. Supaya kita juga kan nggak tahu ini lagi baca buku atau lagi baca apa gitu. Kalau ke sini kan jelas tujuannya baca buku, lihat buku. Oke. Tapi tadi kan agama dan kebudayaan banyak fokusnya situ. Tapi nggak menutup kemungkinan dong kalau ada yang mau sumbang buku-buku di kategori lain mungkin tetap dibuka. Oh iya, silakan. Semua genre buku, semua bidang ya kita akan tampung semua. Lalu muat enggak tempat ini? Ya udah kita cari Pak. Muat biar jadi museum buku juga. Tetapi nanti di balik buku-buku yang ada ini sebetulnya di belakang atau di dalamnya juga ada digital library. Jadi kita nanti akan kembangkan digital library yang akan terkoneksi dengan perpustakaan-perpustakaan lain. Oh, keren. Bahkan ini kalau bisa kita terkoneksi dengan perpustakaan-perpustakaan di luar negeri, misalnya di Australia, Amerika, Cambridge, Harvard, segala macam. Kenapa tidak mungkin? Oke. Ini luar biasa visi yang akan dibangun oleh Abah. Tadi saya mendengar kata Amerika, jadi saya teringat Abah dulu dapat beasiswa ke Amerika, Pak. Nah, kita coba bergeser sedikit nih, Pak. Kita mau kan Abah ini udah berhasil bangun perpustakaan. Pernah sekolah di Amerika juga. Banyak anak-anak muda di Bima khususnya yang skeptis terhadap pendidikan ini, Bang. Katanya ya ini kan memang orangnya kaya, keturunan berada. Kalau Abah sendiri gimana ceritanya, Bu? Berada kah atau gimana? Saya ke Amerika sebetulnya mensupport istri saya yang dapat beasiswa itu istri. Oh, Ibu Atun dapat. Ibu Atun, kemudian sebagai seorang suami yang baik ya, jadi harus support juga. Tapi di sana juga kami dipaksa untuk mendapatkan fasilitas untuk saya juga belajar. Jadi saya mengenal kajian kebudayaan itu di University of Northern Iowa namanya, berkat kepergian itu. Di situ kami bekerja di samping istri saya dapat beasiswa juga bekerja. Saya juga bekerja karena memang student itu memiliki
hak atau peluang untuk bekerja, terutama di dalam kampus. Banyak pekerjaan di sana. Dan Dulu saya bekerja, pernah kerja apa aja di Amerika dulu? saya kerja casual job. Casual job itu gitu, kita kerja langsung dibayar cash misalnya gitu ya. Gitu. Ya lumayan lah untuk ukuran kita. Juga kerja di gudang di toko gudang besar gitu, juga membawa koran, loper koran. Dan menjadi loper koran itu adalah suatu momen yang sangat terkesan bagi saya, karena setiap hari saya sempatkan diri untuk membaca tagline koran. Itu menarik. Tagline-nya adalah Couriers Today, Leaders Tomorrow. Couriers Today, Leaders Tomorrow. Ya, jadi Anda pembawa koran hari ini, begitulah kira-kira dulu. terjemahan Itu saya. tahun berapa dulu? Today hari ini Anda loper, besok Anda pemimpin gitu. Iya. Itu tahun berapa ya? 2006. 2004 akhir sampai 2006 paruh awal dari 2006. Itu tadi 7 musim. Apa yang terlintas di pikiran Abah waktu itu ketika membaca hari ini pembawa koran, besok jadi pemimpin seperti itu? Ya, ini jangan-jangan ini pemicu ya. Kalau petunjuk sih enggak ya, pemicu gitu, bahwa saya ditunjukkan dengan kata-kata yang magic seperti ini untuk saya resapi. Dan betul, setiap saya ngantar koran dari rumah ke rumah begitu ya, dalam hati saya dedikasikan apa yang saya lakukan ini untuk, kalau ada kelebihan, tentu ada kelebihan. Kalau sekedar makan sih ada ya. Cari uang itu di mana saja, dengan cara apa saja, yang penting halal. Saya selalu katakan untuk Kota Bima gitu. Kenapa Kota Bima gitu? Karena dia adalah tempat lahir saya, tumpah darah. Berarti setiap Abah letakkan koran, bawa koran tuh selalu terlintas Bima, Kota Bima. Bukan masalah uangnya sih. Iya. Tapi cetusan-cetusan seperti itu diperlukan, terutama saya secara pribadi, untuk memperkuat visi saya tentang apa yang akan saya lakukan ke depan. Itu kira-kira. Saya berbuat apa sih untuk tanah kelahiran? Itulah kira-kira. Apa yang menjadi mimpi besar Abah nih untuk sepulang dari Amerika? Kan transformasi dari pemikiran di Amerika, pasti banyak pengalaman Abah di Amerika. Mungkin kita bahas lain kali itu ya. Nah, apa yang Abah lakukan ketika sampai di Indonesia? Langkah-langkah kecil yang Abah mulai bangun untuk mencapai mimpi besar itu? Sepulang dari Amerika, juga sepulang dari Australia, ketika saya mendapatkan beasiswa setahun untuk di Australia juga dapat beasiswa. Waduh, udah Amerika, Australia juga teman-teman. Ya, justru membuncahnya ide membangun perpustakaan yang cozy, yang ada kesan-kesan kafenya, tempat nongkrong yang baik, yang bagus seperti ini gitu ya. Dan di Mataram itu di Australia, terutama di kota Sydney, Melbourne dan Canberra, tempat saya 1 tahun belajar atau menyelesaikan disertasi di situ. Di Australia semua kafe itu enak gitu, dan ada beberapa kafe yang saya masuki gitu. Itu suasana literasinya juga kuat, dan itu menginspirasi saya. Wah, ini saya harus cari tempat yang bagus entah di Mataram atau di Lombok dan di Bima sebagai untuk mewujudkan ini. Berarti perlahan-lahan udah mulai terwujud. Tantangan dalam membangun ini kan jelas tidak mulus ya Bang. Apa sih tantangan terbesar untuk membangun perpustakaan ini? Pandangan orang kali ya. Pandangan misalnya, ini kok ngapain ngumpulkan buku lalu karena ini juga banyak buku-buku lama, tapi
saya ini orang yang kadung mencintai buku. Iya, iya. Jadi buku itu harus dipelihara, dan karena di dalam buku itu tersimpan dokumen-dokumen. Kalau udah lama jadi dokumen sejarah. Kalau kita pernah berpikir begini dulu, dunia kita pernah begini dulu gitu. Iya. Nah, untuk sebagian orang itu mungkin menciutkan gitu. Tetapi karena saya sudah menancapkan visi yang kuat tentang ini, maka apapun pasti ada jalannya. Dan bahkan saya berharap ke depan perpustakaan semacam ini atau Kalikuma Library ini bisa menjadi perpustakaan terbesar di Indonesia Timur bagian selatan lah. Begitu. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Dan kita harus tancapkan itu kan, tidak ada yang salah. Oke. Nah, kan sekarang dengan adanya perpustakaan semacam ini yang cozy, yang bikin orang santai, seharusnya kan mencapai informasi itu kan lebih gampang ya Pak ya. Untuk teman-teman muda yang mau membaca, buku itu tidak berat ya. Itu karena dulu itu kalau kita mendengar cerita-cerita orang tua kita, buku itu sangat berharga teman-teman. Ketika masa-masa mungkin orang tua kita. Nah, kalau di masa Abah dulu gimana untuk memperoleh buku atau sekedar kuliah gitu? Dulu S1 di Saya S1 di Surabaya. Surabaya. Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. Di UIN, Surabaya. UIN Surabaya. UIN Dulu Surabaya. IAIN Surabaya. Surabaya. Kalau saat itu kan buku berat. Beratnya bukan karena ya berat, kitab-kitab kan berat itu. Iya, Ditulis tebal-tebal. pakai bahasa Arab lagi dan harus dibaca berulang-ulang baru kita paham. Iya. Itu kan berat sekali, dan juga tidak sembarang orang jual, harganya juga mahal. Berat di ongkos. Berat di- Nah, maka kita harus rajin-rajin untuk mengunjungi perpustakaan. Iya. Ketika menulis skripsi, bahan-bahan yang harus saya dapatkan itu kebanyakan tidak terdapat di perpustakaan di tempat saya kuliah. Saya harus pergi jauh. Kebetulan saya pergi ke Pare, Kediri. Disitulah saya dapat perbendaharaan bahan yang saya butuhkan untuk skripsi. Perpustakaan bekas pondok pesantren yang terlantar, kemudian kiainya udah meninggal dan perpustakaannya disimpan begitu. Setelah saya minta izin untuk masuk kepada penjaganya, perpustakaan itu sudah berdebu, dan saya mendapatkan apa yang saya cari. Ternyata di perpustakaan bekas itu banyak sekali mutiara-mutiara. Ada Quran berbahasa Italia, berbahasa Rusia. Saya dapatkan seperti itu. Dan itu kekuatan perpustakaan. Tadi kan Abah sampai mencari sampai ke Pare, Kediri, saking sulit yang mendapatkan buku. Terlepas dari persoalan biaya juga dulu. Berarti dulu mahal banget Abah ya? Mahal ya, mahal sekali. Tapi itulah tantangan orang zaman dulu, zaman kami kuliah itu. Ya, di dalam susah itu juga terbentuk jiwa yang tidak mau menyerah. Jiwa yang kuat tuh Jiwa ya. yang kuat. Nah, kalau sekarang kan serba gampang. Kalau kita mau cari mau cari kepustakaan apa, tinggal kita search di Google, di HP, lalu kita dapat. Walaupun kita membacanya tidak seintens ketika membaca buku. Kalau baca ini kan agak beda dengan membaca buku. Maka orang mulai banyak meninggalkan perpustakaan, mulai banyak meninggalkan toko buku tapi saya yakin bahwa perpustakaan, toko buku atau buku tercetak, ini buku tercetak ya, buku tercetak dengan tampilan seperti ini masih sangat kita butuhkan itu karena kultur belajar. Beda lah ya, kita membaca buku ini serapan ilmunya itu berbeda, masuknya nancapnya lebih kuat dibanding kita baca ini. Nah, tapi nanti ke depan atau sekarang ini udah siapa yang suka ini suka juga nggak apa-apa, tapi juga supaya lebih mantap juga berkunjung ke perpustakaan untuk baca buku secara intens juga perlu. Iya, supaya juga jiwa sosial kita tetap terasah. Iya, mungkin. karena perpustakaan ini ada fungsi lain, yaitu ruang publik. Ruang publik itu dia. Fungsi ruang publik, Agil bisa ketemu yang lain, Iya, saya bisa sehingga bisa sharing, sharing, bangun jaringan. Itu
poin yang sangat luar biasa juga. Dan di ada orang yang perpustakaan. misalnya baca buku yang sama lewat ini, tidak mesti sama pemahamannya. Nah, di tempat inilah Oke. bisa kita Ruang-ruang diskusi gitu ya. Dialektikakan gitu. Oh, Kita dialogkan pemahaman sehingga lahir pemahaman yang lebih baik. Oke. Bah, ini pesan dari teman-teman muda Halobima yang kadang-kadang kalau melihat orang yang pendidikannya panjang gitu sampai gelar doktor, sebentar lagi Tinggi, mungkin profesor apa ya? Pendidikan tinggi ya panjang. Tinggi, oh panjang. Sebentar lagi profesor apa ya? Mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan. ini kan banyak yang berpikir bahwa untuk mencapai pendidikan tinggi itu perlu biaya yang tinggi, seperti itu, biaya yang besar. Kira-kira apakah iya, Pak, seperti itu? Iya, kenyataannya iya, tetapi tidak semua harus begitu gitu. Kita berniat untuk mencapai atau menjalani pendidikan yang tinggi asal kita punya niat yang kuat. Niat yang kuat itu selalu disertai doa. Ada saja jalannya. Saya kayaknya sampai kepada tingkat ini hemat ya, apa istilahnya, murah meriah. Murah meriah. Murah meriah artinya selalu mendapatkan beasiswa karena memang negara kita sebetulnya sudah menginvestasikan banyak uang untuk pendidikan itu. Beasiswa ada di mana-mana kok, tinggal kita mau enggak menempuh atau memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapatkan beasiswa itu. Coba saya declare lagi nih, berarti apa nih S1 beasiswa juga? Di S1 sebetulnya saya mendapatkan beasiswa, tetapi karena saya harus pergi jauh dari kampus, karena saya harus belajar bahasa Inggris, makanya saya harus cuti. Konsekuensinya saya harus tinggalkan beasiswa itu. Jadi S1 saya tidak dapatkan beasiswa. S2, tapi itu diganti kayaknya waktu saya S2. S2 saya 2 kali, dua-duanya beasiswa. Bisa semua? Oh, berarti 2 kali S2-nya nih apa nih? S2-nya 2 kali, S1 sekali ya. S1 sekali. S2 2 kali, S3 kayaknya baru sekali. Maunya 3 kali ya. Itu pas dari S2 sampai ke doktor ini, gelar doktor ini bisa semua, Pak ya? Alhamdulillah. Wah, itu teman-teman. Jadi yang penting ada niat yang disertai doa, insya Allah pasti ada jalan gitu. Nah, terakhirnya apa? Harapannya kepada teman-teman Halobima terkait mungkin literasi atau pendidikan, harapan Abah dari diri Abah sendiri untuk teman-teman Halobima ini sebagai penutup. Oke, teman-teman Halobima, dari cerita tadi itu saya ingin menekankan beberapa poin. Pertama, tancapkanlah niat atau komitmen yang kuat. Anda mau jadi apa? Kita mau jadi apa ini? 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan, 20 tahun, atau bahkan 40 tahun yang akan datang. Dari sekarang kita sudah tancapkan dan selalulah istiqamah. Istiqamah itu tidak berubah niatnya. Sehingga jalan yang kita tempuh itu jalan yang lurus gitu. Fokus lah ya, fokus kalau bahasanya kita sekarang. Jadi banyak orang yang punya cita-cita tinggi tapi tidak fokus juga tidak akan sukses gitu. Jadi fokus itu salah satu poin yang bisa kita petik. Yang kedua, bercermin dari apa yang saya cerita tadi itu, selalulah kita menentukan tempat kita mengabdi. Ya. Tadi kita itu berpikirnya global, bagaimana membangun dunia lah, bagaimana dunia ini kita bangun, terlalu besar lah dunia itu. Orang macam-macam tidak bisa kita jangkau, apalagi tangan kita kecil-kecil. Ya sudah, bangun saja komunitas kita. Atau kita bergerak bersama-sama dengan komunitas kita. Kita nyumbang apa di dalam komunitas yang kecil itu. Bahasa Inggrisnya think globally, act locally. Kita boleh berpikir global, tapi action kita lokal-lokal saja, kecil-kecil. Hal-hal kecil. Mulai dari hal-hal kecil. Nah, membangun perpustakaan kayak gini sebetulnya kecil-kecil saja nih. Banyak orang yang punya resursi sumber daya yang jangankan membangun perpustakaan semacam ini gitu, membangun sebuah perpustakaan besar sekali, bahkan universitas juga
Bisa. Tapi kita mau action apa enggak? Ya, mau memulai apa enggak? Ya, dengan mengumpulkan buku-buku. Tapi saya kira juga banyak teman-teman Halo Bima juga yang sudah mulai terlibat di dalam pengembangan literasi. Mereka bikin warung buku, mereka bikin kedai buku, kecil-kecil. Dan itu positif. Siap. Oke, Abah, terima kasih atas waktunya, Abah. Jadi teman-teman ditunggu kedatangannya, mudah-mudahan. Tapi tetap kalau ada yang mau berkunjung sekali-sekali bisa, Abah, ya, Oh ke iya, sini ya. silakan. Di sini selalu terbuka. Terbuka setiap hari. Sama dengan Kalikuma di Mataram itu terbuka, siapa saja mau datang. Pokoknya asal begitu datang baca buku, pulang gelisah. ingin gitu, membuat gitu. kemajuan yang lebih baik Iya, gitu ya. gelisah. Oke, jangan lupa support kami dengan subscribe, yang belum subscribe, like and share sebanyak-banyaknya, bagikan ke teman-teman di Facebook, WA dan media sosial lainnya. Kami dari sini mohon undur diri. Halo Bima, dari Bima untuk Indonesia. Halo Bima, keren. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.